Pameran otomotif IIMS 2024 berlangsung dari tanggal 15 sampai 25 Februari tahun 2024. Pameran ini berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran diikuti oleh 53 merek kendaraan mobil maupun motor dari keluaran terbaik dan terbaru tahun 2024. Kali ini Pet Auto akan menayangkan 21 mobil terbaru yang dipamerkan pada ajang IIMS tahun 2024. Saksikan terus tayangan ini, jangan lupa subscribe dan tekan belnya dan beri komen. Karena dengan demikian Anda yang pertama akan menyaksikan tayangan-tayangan Pet Auto selanjutnya. Selamat menyaksikan. Mobil yang pertama yaitu Mitsubishi L100 EV. Dimensi panjang 3395, lebar 1475 dan tinggi 1915 mm. Memerlukan waktu pengecasan sekitar 15 ampere yaitu 7,5 jam. Pengisian cepat dengan DC sekitar 45 menit. Lampu depan halogen, lampu sen halogen, kaca spion manual. Ukuran ban 150/80, ring 16. Jarak tempuh 180 km dengan harga 320 juta rupiah. Ukuran box sekitar 4,2 meter kubik. Mobil yang disiapkan untuk kargo ini sudah dilengkapi dengan AC, seat heater, power steering, suspensi nyaman, dan radius putar sekitar 4,3 meter. Selain itu ada banyak fitur keselamatan lain yang memenuhi syarat safety support car S-Lite. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan 2 airbag. Baterai tipe lithium dengan kapasitas 20,1 kWh. Tenaga 41 HP, torsi 195 Nm, terdapat radio speaker depan dan power window. Ini adalah kondisi di dalam boxnya. Pintu belakang sliding, pintu depan swing.
Mobil kedua yaitu Suzuki Jimny 5 pintu. Dimensi mobil ini yaitu panjang 3980, lebar 1645, tinggi 1720 mm, wheelbase 259 mm. Semua lampu sudah LED, terdiri dari 5 pintu dengan ukuran ban 195/80 R15. Jenis rem cakram, suspensi depan McPherson, belakang rigid axle dengan coil spring. Terdapat dua varian, GX dan GL, dengan dua pilihan transmisi, matic dan manual. Kapasitas mesin 1462 cc, tenaga 104,8 PS pada 6000 rpm, torsi 134,2 Nm pada 4000 rpm, penggerak 4 wheel drive. Harga 462 sampai 478,6 juta rupiah. Dashboard plastik keras, head unit 9 inch dengan Smart Play Pro. Terdapat fitur cruise control, setir berbalut kulit, climate control otomatis, airbag 6 titik, pengereman ABS dan ABD. Jumlah kursi ada 4 buah, 2 di depan dan 2 di belakang. Dengan shake green dan shimmer Cooper. Layar sentuh yaitu 8 inch dengan navigation system, Apple CarPlay dan dashboard digital. Jok sport kulit mini yours dengan warna dark marron leather. Ini adalah kondisi bagian kabinnya. Di atas terdapat sunroof. Ini adalah door trimnya. Door trim sisi kiri. Ini adalah bagian belakang atau bagian penumpang. Dan ini adalah bagian bagasinya. Yang keempat ada
BMW di iX1. Dimensi 4500, lebar 1845, tinggi 1612, wheelbase 2692 mm. Harga 1,447 miliar rupiah, tenaga 313 HP, torsi 494 Nm. Semua lampu sudah LED, grill depan double kidney yang diberi sentuhan aksen biru sebagai tanda mobil listrik. Baterai lithium ion, daya 64,7 kWh, jarak tempuh 438 km, pengisian standar 6,5 jam, pengisian cepat 30 menit pada 13 OKW. Ukuran ban 235/45 R18, pengereman depan belakang cakram, suspensi adaptif. Untuk colokan listrik terletak di sebelah kanan bodi. Berikut tampak belakang mobil ini. Dan ini adalah tampak samping yang sporty. Pada bagian atas terdapat sunroof. Untuk bagian interior iX1 tampil sporty, kombinasi warna hitam dan coklat yang berkesan mewah. Joknya menggunakan bucket set berwarna coklat, dilengkapi dengan layar head-up display 10,25 inch bentuk curve. Fitur keamanan 7 airbag, sistem pengereman ABS dan ABD, navigasi 3D, ada perintah suara, tersedia wireless charging. Ini adalah kondisi kabin, dan ini adalah kondisi bagian belakangnya yang terbagi atas 40-20-40, membuat fleksibel untuk diisi penumpang atau diganti menjadi bagasi. Terdapat arm yang bisa digunakan sebagai tempat minuman. Kemudian ini adalah bagasi belakang yang cukup luas, dilengkapi dengan separator. Mobil yang kelima yaitu BMW The iX. Dimensi mobil ini yaitu panjang 4953, lebar 1967, wheelbase 5000, semua lampu sudah LED. Ukuran ban 235/60 R20, pengereman cakram, suspensi adaptif suspension. Pada bagian atas terdapat sunroof, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Mesin motor listrik ganda tenaga 523 PS, torsi 765 Nm, baterai lithium ion 105,2 kWh, jarak 630 km. Colokan listrik terdapat pada bodi sebelah kanan. Cas normal 11 jam, fast charging 35 menit, pakai DC 200 kW. Harga mobil 2,7 miliar, grill depan terdapat sensor kamera dan terdapat elemen pemanas dan self healing dan laser light. Untuk bagian interior, kabin terlihat begitu mewah, elegan, futuristik, kaca jendela fiberglass, terdapat vacuum door. Layar LCD curve memanjang dari belakang setir hingga tengah dashboard, memberikan kesan mewah. Setir berbentuk heksagonal, bisa diatur tilt and teleskopik, terdapat wireless charging, jok coklat menawan ergonomis. Tombol-tombol pengaturan di door trim, dashboard, setir, dan door trim dilapisi kulit.
Kursi penumpang, headroom dan legroomnya lega. Panoramik dilengkapi dengan elektrokromatik. Pengaturan digital pada AC 4 zona, terdapat 2 soket charging bagian belakang. Untuk bagasi belakang, kita lihat ruang bagasi begitu lega, dilengkapi dengan separator dan terdapat 2 buah lampu kiri dan kanan untuk menerangi bagasinya. Yang keenam yaitu Subaru BRZ. Dimensi mobil ini yaitu panjang 4265, lebar 1775 dan tinggi 1310 mm, ground clearance 130 mm. Harga 870 sampai 885 juta, transmisi otomatis, 4 kursi, semua lampu sudah LED. Ukuran ban 215/40 R18, rem cakram, suspensi depan MacPherson, suspensi belakang double wisdom. Mesin 2387 cc, tenaga 234 HP per 174 kW atau per 7000 rpm, torsi 250 Nm per 3700 rpm. Pada bagian interior terlihat dilapisi ultra seat dan kulit untuk jok yang menjadikan ciri sebuah edisi terbatas. Pelpis juga menempel pada setir dan roda kemudi, knop persneling, rem tangan dan sandaran tangan pintu. Menempel juga aksen warna dark metallic di sejumlah bagian mulai dari dashboard, instrumen cluster dan setir. Sedangkan mesin tidak mengalami ubahan. Subaru tetap menggunakan mesin boxer 2,4 liter naturally aspirated yang diklaim mampu menyuburkan tenaga 232 HP, torsi 250 Nm. Yang ketujuh ada Chery Omoda E5. Tersedia dalam pilihan mesin elektrik di Indonesia, SUV baru dari Chery hadir dalam satu varian. Omoda E5 tersedia dengan transmisi otomatis tergantung variannya. Omoda E5 juga merupakan SUV 5-seater dengan panjang 44240 mm, lebar 183 mm, wheelbase 2630 mm, ground clearance 180 mm. Harganya sekitar 498,8 juta rupiah. Jenis transmisi otomatis, kapasitas baterai 62 kWh, kemudian tenaga 201 HP, torsi 340 Nm, akselerasi 72S, kecepatan maksimal 172 km/h, jarak tempuh 430 km. Semua lampu sudah LED, kemudian dilengkapi dengan sunroof. Chery Omoda E5 menawarkan interior futuristik dengan konfigurasi bawah baris bangkai yang mampu mengangkut 5 penumpang, layar berukuran 24,6 inch, desain dashboard dan konsol tengah dengan pola kayu memberikan nuansa yang elegan. Mobil ini juga memiliki fitur tercanggih seperti 14 Advanced Driving Assistance System atau ADAS untuk meningkatkan keselamatan selama berkendara, 6 airbag dan driver monitoring system untuk memastikan kewaspadaan pengemudi. Kemudian juga mengusung fitur F2L atau Vehicle to Load yang memungkinkan mobil menjadi sumber tenaga listrik untuk perangkat elektronik. Fitur itu mencerminkan komitmen Chery untuk memposisikan dirinya di kelas premium dengan teknologi mutakhir. Mobil yang ke-8 yaitu VinFast EV6. Mobil ini buatan dari Vietnam. VinFast ini
tersedia dalam transmisi otomatis. Kemudian SUV 5 seater ini mempunyai panjang 4238 mm, lebar 1820 mm, wheelbase 2730 mm, jenis bahan bakar elektrik, tenaga 134 HP, torsi 135 Nm, jarak tempuh 399 km. Untuk interior memiliki layar 12,9 inch mengarah ke sisi pengemudi. Kemudian mobil ini memiliki speedboard karena mengandalkan head up display sebagai salah satu fitur unggulannya. Mobil yang ke-9 yaitu VinFast EV i34. Mobil ini dijual dengan harga setara 430 jutaan. Kemudian dijual tanpa baterai. Pengguna harus menyewa baterai layaknya motor listrik dengan biaya sekitar 600 ribuan untuk penggunaan jarak 1400 km. Kemudian membayar biaya tambahan yaitu 998 PND per kilometer. Jantung penggerak VinFast ditenagai oleh 42 kWh, putaran arus listrik menghasilkan tenaga 110 kW atau sekitar 150 PS dengan torsi 242 Nm. Mobil ini berukuran 4300, panjang lebar 1793, tinggi 1613, serta wheelbase 2611. Untuk interior warna full black, head unit 10 inch, cluster instrumen 7 inch, bisa Apple CarPlay, Android Auto, 6 speaker, kemudian setir dibalut dengan leather, setirnya tilt dan teleskopik, pengaturan kursi elektrik, ada 6 airbagnya. Yang ke-10 yaitu VinFast FV5, dimensi panjang 3965, lebar 1720, tinggi 1580, wheelbase 2513 mm, konfigurasi 5 penumpang, penggerak roda depan, tenaga 100 kW atau 134 tenaga kuda, torsi 135 Nm, baterai lithium ion 37,23 kWh, jarak tempuh 300 km, prediksi harga 300 juta rupiah. Untuk interiornya berwarna black, instrumen digital, voice control virtual assistant, dibekali fitur keamanan aktif, basic cruise monitoring, rear traffic warning, blind spot warning, rear parking assist, dan emergency brake assist. Kemudian yang ke-11 yaitu mobil VinFast FV34, memiliki dimensi panjang 4300, lebar 1768, tinggi 1613, jarak sumbu roda 2610, ground clearance 180, jumlah pintu 5, kapasitas tempat duduk 5 kursi. Dari tampak keseluruhan mengingatkan kita pada Hyundai Kona Electric. Dilihat dari desain lampu depannya hingga keseluruhan eksteriornya, tampak mobil ini serupa dengan compact SUV asal negeri ginseng tersebut. Pembelian mobil ini tidak termasuk dengan baterai. Konsumen perlu menyewa dengan biaya sekitar 1,45 juta SND atau 600 ribuan rupiah dengan jarak 1400 km. Interior mobil ini berwarna hitam, pada dasarnya mempunyai fitur-fitur keselamatan
dan fitur-fitur yang lainnya sama seperti VinFast yang lainnya. Mobil yang ke-12 yaitu VinFast FV7, harga 500 jutaan rupiah, dimensi 4545 panjangnya, kemudian lebar 1890, tinggi 1635. SUV 5 kursi ini mempunyai kapasitas baterai 59,6 kWh, tenaga 174 HP, torsi 250 Nm, jarak tempuh 375 km, single speed automatic transmission, ban ukuran 245/40 R19. Untuk interior terdapat AC, ventilasi AC pada bagian belakang, kemudian engine start stop button, radio AM FM, speaker depan belakang, Bluetooth, soket USB, adjustable seat, banyak fitur keamanan, terus airbag, terus child safety, brake assist, crash sensor, kemudian ada fitur Apple CarPlay dan lain-lain. Mobil yang ke-13 yaitu Hyundai Ioniq 7. Hyundai Ioniq 7 ini digadang-gadang akan meluncur di Indonesia pada semester pertama tahun depan. Kendaraan ini kemungkinan besar menjadi mobil listrik lokal kedua pabrikan setelah Hyundai Ioniq 5. Hyundai Ioniq 7 ini konon akan dibekali paket baterai 1000 kWh dengan jangkauan jarak hingga 483 km. Sementara motor listriknya mampu memproduksi tenaga hingga 308 PS. Untuk desain, Ioniq 7 tetap mengusung tampilan futuristis dengan model lampu DRL dan lampu utama LED di bawah yang mirip MPV Hyundai Staria. Kemudian dari samping, kendaraan tersebut menampilkan siluet SUV yang gagah dengan desain bodi tegas, pilar kaca dan overfender besar, serta ground clearance tinggi dan profil pelak yang juga tampak besar. Yang ke-14 yaitu Ioniq 5 Batik. Untuk spesifikasi tidak ada perbedaan Ioniq 5 dengan Ioniq 5 Batik. Satu-satunya perbedaan yang tampak mencolok adalah motif batik kawung di area kap mesin, atap, samping hingga pintu belakang. Perbedaan di interior yang dirombak dengan aksen warna putih emas, lengkap dengan corak batik kawung di area jok, headrest, dan panel pintu. Jadi dimensinya yaitu panjang 4635, lebar 1890, tinggi 1605 mm, dan jarak sumber roda 3000 serta bobotnya 2370 kg. Kemudian untuk jarak tempuh 384 km dengan kapasitas baterai lithium ionnya yaitu 58 kWh. Kalau yang kapasitas 72,6 kWh itu jarak tempuh 451 km. Pengisian daya 350 kW itu ada sekitar 10% sampai 80% itu 18 menit. Sementara untuk menempuh jarak 0 sampai 100 kpj hanya membutuhkan waktu 7,4 detik.
Mobil yang ke-15 yaitu Hyundai Kona Electric. Mobil ini berukuran panjang 4350, lebar 1825, tinggi 1575, dan wheelbase 2660 mm. Dalam hal performa, Kona terbaru menawarkan dua pilihan baterai, yaitu pilihan pertama berkapasitas 48,5 kWh dengan tenaga 133 HP dan torsi 253 Nm, memberikan jarak tempuh 322 km dengan kecepatan tertinggi 163 km per jam. Untuk fast charging bisa sampai 43 menit. Untuk pilihan kedua yaitu kapasitas 64,8 kWh yang menghasilkan jarak tempuh 251 mil atau 420 km dengan tenaga 201 HP dan torsi 255 Nm. Mobil ini dapat mencapai kecepatan maksimal 172 km per jam. Untuk harga disediakan dalam 3 trim, yaitu Kona Electric SE sekitar 511 juta rupiah, kemudian Kona Electric SEL dengan harga 573 juta rupiah, kemudian Kona Electric Limited dengan harga 642 juta rupiah. Hyundai Kona ini menampilkan desain yang sporty dibanding dengan versi sebelumnya, di mana lampu depan tampak lebih besar dan tambahan LED membentang seperti yang terdapat pada Hyundai Stargazer. Bannya yaitu dua warna berukuran 17 inch yang modern. Yang ke-16 yaitu BYD Denza 09. Secara umum mobil ini terlihat seperti MPV mewah lainnya seperti Toyota Alphard, Lexus LM, dan lain-lain. Mobil ini bisa dijual antara harga 888 juta rupiah sampai 1,02 miliar rupiah. Dimensi mobil ini yaitu panjang 5250, lebar 1960, tinggi 1920, dan jarak sumbu rodanya 3110 mm. Denza memiliki konfigurasi kursi 223, di mana kursi baris kedua model captain seat lengkap dengan legrest dan fitur pemijat di bagian punggung. Jadi kemewahannya tidak akan terlihat dari luar saja, tapi terlihat juga pada bagian interiornya. Denza dibangun dengan platform andalan BYD yang terdiri dari susunan Blade baterai. Untuk D9 dibekali dengan baterai berkapasitas 103 kWh. Dengan kapasitas tersebut, Denza D9 diklaim dapat menempuh jarak sampai 620 km. Yang ke-17 yaitu BYD Seal. Panjang mobil ini 4800 mm, lebar 1875 mm, tinggi 1450 mm, wheelbase 2920 mm, radius putar 5,7 meter, ukuran roda itu 225/50 R18. Itu berlaku untuk varian bawah dan varian standar. Kalau varian yang tengah dan atas itu rodanya 235/45 R19. Kapasitas baterai mobil ini 61,44 kWh sampai 82,56 kWh. Kemudian jarak tempuh yang paling rendah itu 510 km, yang paling tertinggi yaitu 650 km. Untuk tenaga yang paling rendah 150 kW, sementara yang paling tertinggi yaitu 390 kW. Untuk torsi yang paling rendah 310 Nm, yang paling tinggi 670 Nm. Untuk fitur-fitur ini sudah paling lengkap, baik dari varian terendah maupun varian tertingginya. Dari fitur keselamatan, hiburan, dan lain-lain. Proporsi bodi mobil ini terlihat memiliki tarikan garis yang mengalir dari depan hingga ke belakang.
Desain lampu utama berbentuk sipit, sedangkan lampu sen mengambil posisi terpisah di bawahnya. Untuk interior mobil ini terbilang mewah karena mengisi segmen premium. Salah satu yang cukup mencolok ialah keberadaan layar head unit 15,6 inch yang posisinya bisa diatur horizontal ataupun vertikal. Untuk jok terbuat dari kulit, untuk varian tengah ke atas dari kulit asli. Semua varian memiliki pengaturan kursinya. Yang ke-18 yaitu BYD Auto 3. Ukuran panjang 4455, lebar 1875, tinggi 1615, wheelbase 2720, ground clearance 175, dan ukuran roda 215/60 R17 atau 235/50 R18. Ciri khas dari mobil ini terlihat pada bagian depannya yang memiliki grill tertutup. Desain lampu menyambung dari kedua sisi, ditemui di bagian belakang mobil. Untuk mesin, baterai yaitu 49,92 kWh dan 50,48 kWh, jarak tempuh 410 km dan 490 km, tenaga puncak 150 kW dan 310 Nm, kemudian sistem penggerak 4-wheel drive. Untuk interior, dashboardnya memiliki lekak-lekukan simetris di kanan dan kirinya, kemudian ditambah bentuk kisi-kisi AC yang membuat dan sangat menonjol. Konfigurasi kabin yaitu jok 5 seater. Di bagian dalam terdapat varian ambient lighting yang dapat menyala sesuai mengikuti ritme musik. Yang ke-19 ada mobil BYD Dolphin. Dimensi mobil yaitu panjang 4290, lebar 1770, tinggi 1570, wheelbase 2700, ground clearance 130 mm. Dolphin dijual dalam dua varian yaitu Dynamic Standard Range dan Premium Extended Range. Untuk baterai yaitu tenaga tipe pertama 70 kW atau 94 HP, yang kedua tenaganya 150 kW. Sementara torsi yang pertama 180 Nm, yang kedua 310 Nm. Kemudian jarak tempuh yang pertama 410 km, yang kedua 490 km. Tipe baterai yaitu BYD Blade. Kapasitas baterai yang pertama 44,9 kWh, sementara yang varian tertinggi 60,48 kWh. Dimensi yang ditawarkan oleh BYD ini dibilang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Bahkan kabinnya cenderung terasa lega walaupun diisi oleh 4 orang penumpang. Yang ke-20 yaitu Wuling Cloud EV. Mobil ini bisa memuat 5 orang. Cloud EV mempunyai panjang 4295 mm, lebar 1850, tinggi 1652, wheelbase 2700. Wuling motor ini juga mempunyai dimensi yang lega dan jarak tempuh yang jauh yaitu 460 km sampai 510 km. Untuk ukuran ban 18 inch, mobil listrik ini menggunakan dinamo yang ditenagai baterai lithium ion fosfat berkapasitas 37,9 kWh atau 50,6 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 134 TK dan torsi puncak 200 Nm. Untuk eksterior, desainnya tidak bertepi seperti awan. Ada lekukan halus juga membuatnya kelihatan dinamis tapi ringkap. Desain interior elegan menyambut Anda bernuansa black pure. Kabin sangat lapang membuat perjalanan sangat nyaman. Jok Italian bubble shuffle style terinspirasi dari kelembutan awan. As comfort as home. Yang ke-21 yaitu Toyota Velfire. Mobil ini punya dimensi panjang 4995 mm, lebar 1850 mm, jarak sumber roda 3000 mm dan tinggi 1935 mm.
Untuk mesin Velfire Hybrid berkode A25AFXZ jantung 2,5 liter dikawinkan motor listrik mampu menghasilkan tenaga gabungan sebesar 187 PK pada 6000 rpm dan torsi 239 Nm pada 4300 sampai 4500 rpm. Harga mobil ini sekitar 1,8 miliar rupiah. Mobil ini transmisinya CVT, memiliki kapasitas 6 kursi, kapasitas mesin 2498 cc. Jenis bahan bakar bensin, tenaga 187 HP, torsi 239 Nm. Pada interior mobil ini pada baris pertama center clusternya disematkan head unit layar sentuh 14 inch garapan JBL, kemudian terasa ergonomis, modern. Hampir semua tombol pengaturannya menggunakan metode touchscreen yang bergayakan floating tepat di bawah sistem hiburannya. Ubahan lain yang terletak pada tuas transmisi yang terkesan lebih modern berdekatan dengan rem parkir elektronik. Beranjak ke baris bawah, mobil ini dilengkapi dengan rear entertainment 14 inci yang disematkan jok pilot seat dengan beragam tombol elektrik yang difungsikan untuk mengatur posisi duduk meja, lipat, dan beberapa lainnya. Ruang kursi pada baris kedua dan ketiga memiliki ruang yang lega masing-masing 5 mm sampai 10 mm lebih luas. Melihat pada bagian lainnya, pada atap diaplikasikan konsol tengah yang dibuat memanjang hingga ke belakang dengan sebutan Super Long Overhead Console.
Demikian tayangan dari Pet Auto mengenai 21 mobil terbaru yang dipamerkan pada IIMS tahun 2024 di J-Expo Jakarta Pusat. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan beri komen. Salam sehat buat kita semua. Ciao.